Halo pemirsa, jumpa lagi di channel Kalilogi. Kali ini saya ingin sampaikan hasil kunjungan kami ke KITB Kabupaten Batang. Selamat menonton, semoga manfaat. Terima kasih. Rekan paparan kepada Bapak Randy, kami silahkan. Ini dulu pernah open for public, Pak. Sebulan 2 bulan aman. Habis itu sampahnya banyak. Jadi sementara kita batasi dulu. Nanti setelah ini ketika sudah siap, sudah ada komersial area, kita buka untuk publik juga. Gitu. Karena memang tujuannya kita kan juga building tourism place. Jadi nggak cuma industrial estate. Nanti di sini atas ini ada perumahan, Pak. Di master plan kami yang baru ada perumahan juga. Nanti juga di situ ada lapangan golf dan lain sebagainya. Jadi kita membuat sebuah kota baru. Gitu. Untuk kebutuhan airnya sih so far karena tenan masih sedikit itu lebih dari cukup, Pak, tenan-tenan kami, karena kebetulan kebutuhan airnya juga tidak terlalu tinggi. Yang jelas nantinya ketika semua sudah operasional, di harapan kami 5 tahun lagi semua tanah itu sudah terjual dengan manajemen air yang sudah ada, dengan tetap kami memperhatikan untuk bulan kering menggunakan air dari reservoir dan bulan basah bisa menggunakan dari bendung urang. Nanti mungkin ada dukungan dari bendung lain juga. Nantinya tetap bisa tersupport untuk tenan itu sendiri, Pak. Pun sekarang untuk bukaannya dari IPA kami belum 100% karena memang yang operasional full operasional baru 3, sedangkan yang sudah konstruksi dan persiapan operasional sekitar 20 tenan. Gitu. Jadi kebutuhan airnya belum maksimal gitu. Betul. Jadi kami selain ada menyewakan lahan, ada industrial land namanya, Pak. Nanti ada komersial dan BPSP. Kalau BPSP yang tadi yang bangunan pabrik samping KCC, untuk komersial land itu nanti untuk rumah sakit, mall, education center. Kalau industri UMKM ada, Pak, tadi yang di sampingnya Unipack Klasindo, di belakangnya Unipack itu ada, sudah kami siapkan namanya pojok rasa. Di situ kami sentralisasi UMKM yang di jalan-jalan jadi satu di sana, dan untuk airnya supported by kita. Itu kita kasih free charge. Karena itu kami jadikan juga untuk program CSR kami. Tidak boleh, Pak. Jadi kami memang tidak membuat sumur bor sama sekali. Karena pertama untuk air-air di sekitar sini agar tetap aman, Pak, desa di sekitar sini. Karena memang kondisinya sekarang air-air di beberapa desa penyangga juga agak susah. Mereka pamsimasnya juga terbatas. Itu harapan kami juga malah ke depan kita bisa support mereka juga. Ke depan nanti Mbak Lulut mohon izin, kita plannya selain bendung urang ada bendung lagi satu, apa namanya? Bendung Langgar juga. Nah itu nantinya ada 2 itu, Pak. Nah tetapi seperti yang kita sampaikan tadi, karena kita ada manajemennya 2, Pak, tadi jadi sumber airnya tidak kami hanya ambil dari bendung urang tadi, bisa directly ke IPA kami, ada yang dari reservoir ataupun dari bendung urang. Harapan kami sih nanti tidak ada failure yang setinggi itu, Pak. Begitupun nanti kami semuanya kan menggunakan sistem smart system gitulah, Pak. Jadi mungkin beberapa tenan juga nanya ke kami, ini nanti kan underground utilities, air, limbah dan lain sebagainya, gimana kebocoran bisa terdeteksi. Nah nantinya kami dengan sistem yang ada di titik-titik manapun itu bisa terdeteksi, Pak, apabila ada kebocoran, misal ada pipa-pipa yang rusak dan lain sebagainya. Jadi maintenance-nya pun semuanya by smart system. Jadi harapannya untuk failure dengan tingkat tinggi tidak terjadi. Gitu. Kalaupun kemarin selama ini ya, Pak, yang terjadi di tenan, masalah hanya contoh karena adanya terhentinya paling 2-3 jam itu karena contoh ada pipa yang terekskavasi kena galian-galian gitu. Itu pernah terjadi 1-2 kali gitu, Pak. Tapi paling untuk manajemen penyelesaiannya hanya di 2-3 jam saja. Baik, mohon izin jawab, Pak, ya. Yang pertama dulu tadi perihal kebutuhannya tenan ya. Oke, jadi gini Bapak Ibu. Contoh fase 1 KITB ini kita targetnya sampai 100 hingga 200 tenan dengan luasan lahan sekitar 1.500 sampai 1.000 hektar gitu, Bapak Ibu. Tapi nyatanya kita di sini dengan adanya sekitar 20 tenan itu sudah terpenuhi. Ini adalah kejadian-kejadian yang di lapangan yang tidak bisa kita duga. Dan ternyata kebutuhan airnya pun yang di awalnya kita kira akan sangat tinggi ternyata masih sangat terjangkau dari kita. Sehingga untuk manajemen untuk penggunaan air ke depan pun, Pak, dengan adanya 2 reservoir ini yang memang reservoir barat saat ini belum kita kembangkan 100%, memang dengan kapasitas 1 juta itu juga dengan manajemen tadi bulan kering, bulan basah dan lain sebagainya, memang sudah kita targetkan itu cukup untuk memenuhi fase 1, fase 2, fase 3 pun di klaster 1, klaster 2, klaster 3. Nah, lagi, Mas, yang di Kedung Urang itu. Nah, betul, Pak. Nah, sebenarnya untuk pembangunan nanti yang di Kedung Langgar itu pertama selain untuk support kami, itu juga nantinya akan kita gunakan untuk support di sekitarnya juga, Bapak Ibu. Karena untuk ketika ada bendung nantinya harapan kami airnya termanajemen dengan baik gitu.
Jadi memang seperti tadi ada kendala-kendala yang mungkin terjadi pun dengan sistem. Nah itu kami harapkan dengan adanya 2 support tadi bisa memenuhi yang nantinya apabila pertumbuhannya semakin pesat gitu. Dan hal-hal yang tidak bisa kita hindari dan kita prediksi, contohnya jumlah tenan yang masuk dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Selanjutnya tadi perihal ini Pak ya, ini ya colong gitu ya, kalau ada misar air yang ke sana gitu ya. Itu sempat terjadi kemarin Bapak Ibu. Jadi salah satu perusahaan kami PT RKI, mereka itu ada tanahnya jatuh di selokan mereka dan itu terbawa air hujan karena menggunakan tanah liat berwarna putih sehingga airnya berwarna putih. Nah, langsung hari itu juga itu ramai itu Bapak Ibu di Facebook dan lain sebagainya, sosial media, sehingga Dinas Lingkungan Hidup juga langsung menghubungi kami. Itu kejadiannya hari Sabtu sehingga hari Seninnya DLH langsung ke sini. Karena memang ternyata itu miskomunikasi, bukan merupakan hasil dari operasional pabrik, yaitu itu hanya pasir atau tanah yang terbawa air, dan itu sudah dicek dari IPAL kami maupun dari DLH. Akhirnya tuh case close, tidak ada kejadian apapun. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, kenapa kami sangat aware juga, karena di estate regulation kami juga ada semua air yang bukan air hujan tidak boleh masuk ke drainase kami. Semua air, termasuk contohnya ada perusahaan PT Interskala Medica Indonesia Bapak Ibu, mereka memproduksi air untuk hemodialisa. Mereka padahal hanya membuang oksigennya kalau tidak salah Bapak Ibu, kandungan oksigennya dari air itu O2-nya, sehingga hanya terpakai 40% dari misal 100% air mereka yang mereka dapatkan per hari. Itu juga mereka tidak bisa buang ke selokan ataupun ke tenan lain. Semuanya harus masuk ke IPAL kami. Dan kami ada tim namanya SOC Bapak Ibu, Site Operation Compliance. Jadi seperti tadi kalau ada sumber resapan air dan lain sebagainya, dari tim Site Operation and Compliance mereka akan mengecek kesesuaian bangunan, kesesuaian estate regulation yang diterapkan di perusahaan, dan itu berkala Bapak Ibu ke setiap pabrik. Dan contohnya kemarin sudah hampir benar kata Bapak, seperti tadi sumur bor dan lain sebagainya yang mungkin terjadi, benar sekali. Pernah hampir terjadi di beberapa tenan kami, dan dengan adanya Site Operation Compliance serta didasari dengan estate regulation kami yang kuat, beberapa hal tersebut dapat ditanggulangi dan tidak terjadi gitu. Jadi memang kami sangat strict masalah estate regulation Bapak Ibu. Dan untuk masalah kekumuhan sungai dan lain sebagainya, kami juga di KITP sudah ada TPS sendiri, di mana setiap tenan harus wajib memiliki 5 jenis tempat sampah yang sudah diklasifikasikan berdasarkan beda warnanya, di mana pengambilannya pun akan per jenis. Misal pagi pengambilan organik, siang pengambilan anorganik dan lain sebagainya, dibagi menjadi 5, dan ini pun sudah tertulis di estate regulation kami. Jadi semuanya sudah ada di estate regulation untuk penanggulangan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu Bapak Ibu. Dan adapun beberapa peraturan di dalamnya sudah terdapat juga penalti. Jadi tidak serta-merta kita hanya buat estate regulation, tapi penaltinya juga jelas kepada tenan. Dan sejak PPTI atau penandatangan pemanfaatan tanah industri, dari awal tenan harus komit benar-benar dengan kami, sehingga banyak sekali kalau tenan memang mereka akhirnya mau tidak mau harus patuh dan tidak bisa melanggar peraturan yang memang sudah dari perusahaan kami itu buat. Contoh juga Bapak Ibu, di kami itu ada namanya lembar shield, itu dibagikan ke setiap divisi ketika akan ada tenan masuk. Jadi contoh marketing sudah memasarkan tenan-tenan itu, banyak sekali yang mau masuk Bapak Ibu, tetapi punya uang saja untuk membangun pabrik tidak cukup di sini. Jadi setiap divisi akan mengecek kesesuaiannya, khususnya di RKL RPL-nya, limbahnya, karena di kawasan industri mereka cukup mengurus RKL RPL, tidak membuat AMDAL. Itu nantinya kita cek limbah yang mereka hasilkan apa, air yang mereka akan gunakan berapa banyak, limbah yang akan ditimbulkan cair atau padat dan sebagainya yang nanti akan ditimbulkan apa saja, itu semuanya dievaluasi. Dan kalau itu tidak masuk, itu sudah jelas ditolak dan tidak bisa masuk sebagus apapun perusahaannya. Contohnya beberapa perusahaan tekstil di Jawa Barat yang memang sudah sangat bonafit bagus mau masuk ke sini, karena memang tidak bisa ya tidak bisa gitu Bapak Ibu. Dan itu adalah paling dasar yang sudah kami lakukan. Jadi memang kami membantu agar tidak terjadi gitu Pedulian terhadap lingkungan ya. lingkungan. Nah, kalau Itu untuk ya khususnya lingkungan, dan di sini kan juga banyak jangan sampai harapan saya ketika nanti di Imbal Lingkungan itu kegiatannya, karena saya kebetulan di bidang konservasi, saya berharap Imbal Lingkungannya itu ya benar-benar Imbal Lingkungan, bukan Imbal Lingkungan CSR untuk nanggap
Purkes. Oh, Itu iya, kan, paham, paham, Pak. batal itu. Nah, Intinya imbal oke. lingkungan harus benar-benar jalan untuk menjaga konservasi karena 4.300 cukup luas Mas. Oh, iya, Kita hanya diberi, sepengetahuan saya diberi hanya cagar alam 3 Iya. sama cagar budaya 1. Itu tidak cukup untuk menutup kehilangan 4.300 tutupan Itu kerayakan. ya, oke. Gitu. Nah, kalau untuk CSR Pak, kembali lagi sebenarnya kita setiap tenan kami bebaskan Pak untuk membuat program CSR masing-masing karena itu merupakan ranah perusahaan gitu Bapak Ibu ya. Tetapi untuk diarahkan ke sana sebenarnya sangat bisa dan dari kami pun sering turut serta mengundang tenan untuk kegiatan itu karena Kira-kira untuk mendukung kawan-kawan di penggiat sungai Tiga Kiri bisa enggak Mas? bisa Pak, tentu bisa saja. Apalagi kami juga sering menerima memang dari pihak apalagi dari yang penggiat lingkungan ya. Sering kok Pak masuk ke kami dan kami selalu support gitu. Ininya bukan langsung itu. Betul, setiap perusahaan, iya setiap perusahaan mempunyai CSR-nya masing-masing. Kadang malah mereka CSR-nya tuh out of the box sih Pak. Kalau kata kami memang luar biasa sekali. Iya, tidak Pak, tetap satu pintu baik kawasan dan kami koordinasi mereka harus melalui kawasan. Cuman nanti kalaupun mau masuk ke tenan tetap kita bantu koordinasi gitu. Tapi biasanya kalau yang sering terjadi justru tenannya malah bikin masuk ke masyarakat dan butuh bantuan kami untuk mengenalkan ke masyarakat. Gitu. Kira-kira yang untuk yang konservasi ada enggak Mas yang untuk kegiatan yang kalau itu? so far coba nanti saya update lagi Pak ya. Cuma untuk yang konservasi Bukannya saya ngoyak tapi iya. karena tanggung jawab ini kawan-kawan juga berkegiatan terkait dengan itu. Seumpama Oke. kan banyak kegiatan yang memang harus kita support karena Yes. kita nggak bisa nolak kawasan industri tapi Betul, bagaimana kita mengelola manajemen para investor PMA yang lain itu dia betul-betul tidak hanya mengoptimalkan peduli lingkungannya Pak kawasannya. ya. Oke, siap. Boleh Pak, terima kasih banyak sebelumnya Pak. Oke, Bapak Ibu gimana nih? Sepertinya udah cukup masuk angin ya. Gawa kue rak Pak, pandu kue rak. Iya, foto di sini. Ning kene ra wong. Ya, kunjungan ini kita kemana Mas? Setelah ini kita pulang. Ye. Oh, tidak. Setelah ini kita kemana Mbak Lut? Ipal ya? Ipal. Iya. 2, 3. TKPSD ABS Pemalit Comal.